Bab 1156, Konspirasi. Di hutan pegunungan primitif yang tertutup awan gelap, api unggun sedang menyala. Dua pria dan satu wanita sedang memanggang daging di sekitar api. Dagingnya telah dipanggang hingga berubah warna menjadi coklat keemasan, dan aroma daging memenuhi udara. Julian mengeluarkan beberapa bumbu dari istana abadi dan menaburkannya di atas barbeque. Datang. Dia merobek sepotong dan menyerahkannya kepada Kailin. Lalu dia merobek sepotong dan melemparkannya ke Kevin. Mereka bertiga sedang makan barbeque. Ini adalah daging monster di tingkat kesucian ke-8. Jenis daging ini mengandung energi yang sangat kuat. Energi ini adalah obat kuat yang bagus untuk para beku ramuan berkualitas rendah. Energi ramuan itu harus kuat. Lezat. Kevin memakan dagingnya dan bertanya, "Bos, kapan kamu berencana kembali ke bumi?" Kata-kata ini menghentikan Julian. Dia sangat ingin kembali ke bumi dan berharap bisa kembali sekarang, tapi apa yang bisa dia lakukan jika dia kembali sekarang? Daripada bersembunyi seperti tikus saat kembali, tidak berani tampil terang-terangan, daripada kembali menjadi pengecut, lebih baik berlatih dengan baik di dunia primitif dan meningkatkan kekuatan Anda. Dia menggigit besar dagingnya dan berkata, "Jangan khawatir, tunggu sebentar, saya belum cukup kuat, dan saya bukan tandingan sesepuh Sekte Suantian Fendi. Sekarang saya tidak bisa melakukan apapun jika aku kembali. Aku hanya harus menunggu sampai aku cukup kuat. Aku tidak akan kembali sampai aku berada di alam peri. Kekuatannya sebanding dengan alam abadi, dan dia pasti bisa membunuh para tetua Sekte Suantian." Julian berkata sambil mengambil anggur berkualitas dari rumah abadi. Dia menyerahkan botol pada Kevin. "Dapatkan sebotol lagi untuk Kailin." Mereka bertiga minum wine, makan daging, dan mengobrol. Tak lama kemudian, dagingnya habis. Julian berkata, "Daging monster ini adalah hal yang baik dan tidak bisa disia-siakan. Mari kita pergi dan memilahnya, menaruh semua makanan yang bisa dimakan di rumah abadi, dan menyimpannya untuk dibawa kembali ke bumi." Julian berdiri lebih dulu dan berjalan menuju ngarai tempat monster itu mati. Tubuh monster itu sangat besar, meskipun tubuhnya dihancurkan, masih banyak daging yang bisa didapat. Julian mewujudkan pedang naga pertama di tangannya, dan mulai memotong daging, memecahnya menjadi beberapa bagian. Kemudian dia melambaikannya dengan santai, dan energi sebenarnya muncul, menutupi daging, dan dia memindahkan daging itu ke rumah abadi. "Ayo, lanjutkan." Setelah melakukan semua ini, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Gunung Wanpu sangatlah besar, bahkan lebih luas dari luas bumi pada masa lalu. Daerah ini merupakan tempat di mana monster melayang-layang. Di sini terdapat banyak monster, dan setiap monster menempati suatu area. Tidak lama setelah berjalan, saya bertemu monster lain. Monster ini adalah burung terbang, burung biru, penguasa langit. "Saudara Visser, ini Bluebird." Zuzu berkata bahwa Bluebird adalah keturunan ras kuno dan memiliki darah ras kuno di tubuhnya. Kekuatan Bluebird ini juga telah mencapai tahap ke-7 untuk menjadi orang suci. Mereka bertiga memandangi burung biru besar yang duduk bersila di udara di depan mereka. Kevin dan Kailin mendapat bimbingan dari Zuzu di Immortal Mansion. Zuzu tidak hanya mengajari mereka cara berlatih, tetapi juga berbagi banyak ilmu dengan mereka. Terlalu lemah. Julian berkata, lebih baik tidak membuang waktu untuk monster-monster ini. Kita bisa memenangkan 10 besar dengan membunuh beberapa monster yang berada di atas tingkat kesucian ke-9. Jika kita membunuh binatang ajaib, kita bisa memenangkan 3 besar. Julian memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Kelompok orang ini, meskipun mereka bergabung, tidak dapat membunuh monster di atas level legal. Kevin berkata, "Baiklah, mari kita lanjutkan mencari." Mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Pada saat yang sama, Sekte Suantian. Kepala dan tetua dari banyak sekte menunggu dengan sabar di Sekte Suantian hingga batas waktu 1 bulan tiba. Pada saat ini, gunung belakang Sekte Suantian. Tempat di mana Kaisar Suci Suantian mundur. Tempat ini adalah ruangan batu rahasia bawah tanah. Ruangan itu penuh dengan bebatuan hitam. Ada seorang pria berjaket hitam duduk di tanah. Wajahnya pucat dan tidak ada darah. Berderak. Saat ini, pintu batu dibuka. Kaisar Suci Suantian masuk. Pria berjubah hitam meliriknya dan bertanya, "Apakah ini yang dilakukan?" Kaisar Suci Suantian berkata, "Semua orang telah dikirim ke Gunung Wanku." "Sangat bagus." Wajah pucat pria berjubah hitam dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berkata, "Dalam hal ini, ada harapan untuk kebangkitan Mufan." Kaisar Suci Suantian berkata, "Herman, saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan, tetapi saya telah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Kapan Anda akan memenuhi janji Anda kepada saya?" Pria di depanku bukan orang lain. Dia adalah Herman. Seseorang yang muncul di klan kuno sebelumnya dan ditakuti oleh Julian. Herman tersenyum di wajahnya yang tidak berdarah dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan memberikannya padamu saat Mufan hidup kembali." Kaisar Suci Suantian bertanya, "Siapakah Mufan?" Herman berkata, "Dia adalah keturunan orang super kuat dari klan iblis di zaman kuno. Orang super kuat ini dikepung sampai mati oleh ras manusia yang kuat, dan keturunannya juga mati di Gunung Wanku. Faktanya,
mereka tidak mati, tapi hanya disegel, aku hanya ingin dia dibangkitkan. Membuka segelnya membutuhkan darah banyak orang jenius. Mendengar ini, Kaisar Suci Suantian tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan bertanya dengan ringan, dengan kata lain, semua pemuda jenius yang pergi ke Gunung Wanku kali ini akan mati. Ya. Herman berkata, gunakan darah mereka untuk membangunkan Mufan. Kaisar Suci Suantian sedikit mengernyit dan berkata, saya tidak peduli dengan orang lain, tetapi murid saya Koko harus hidup. Dia adalah pengguna kekuatan magis yang hebat. Dia telah menguasai kekuatan magis yang luar biasa. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Saya tidak ingin dia mati. Yakinlah. Herman berhenti sebentar dan berkata, tidak ada murid Sekte Suantian yang akan mati. Sedangkan yang lainnya, mereka harus mati. Kaisar Suci Suantian berpikir sejenak dan berkata, saya tidak ingin menimbulkan kecurigaan orang luar. Kecuali Koko, murid lain yang saya kirim bisa mati, tetapi orang-orang Anda harus mengirim Koko pergi secara diam-diam. Saya akan mengaturnya. Herman mengangguk. Kaisar Suci Suantian juga menjadi tertarik dengan Mufan ini dan bertanya, apakah Mufan ini sangat kuat? Apakah pantas mengorbankan begitu banyak orang untuk membangkitkannya? Kuat, sangat kuat. Herman berkata, dia adalah anggota klan naga iblis, dan kekuatan fisiknya tak tertandingi di dunia. Wilayahnya tidak tinggi, tetapi potensinya sangat besar. Jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan tumbuh menjadi seorang yang tak tertandingi gardu listrik. Dialah yang disebutkan di atas untuk dibangkitkan. Kaisar Suci Suantian tidak bertanya lagi, dia berbalik dan pergi. Setelah keluar, pintu rumah batu ditutup kembali. Tidak ada yang tahu bahwa Kaisar Suci Suantian bekerja sama dengan orang luar untuk mengirim orang-orang jenius yang tak terhitung jumlahnya ke Gunung Wanku. Ini adalah konspirasi untuk membangkitkan kembali seorang jenius dari zaman kuno. Tidak ada yang mengetahui hal ini. Orang jenius yang tak terhitung jumlahnya muncul di Gunung Wanku dan membentuk tim untuk memasuki Gunung Wanku untuk mencari monster dan membunuh mereka. Tentu saja, Julian juga tidak mengetahui hal ini. Saat ini, Julian, Kevin, dan Kailin telah pergi jauh ke kedalaman Gunung Wanku. Langit di sini suram, pepohonan kuno di sekitarnya layu, dan suasana dipenuhi bau kematian. Bos, ada yang tidak beres. Kevin melihat ke lingkungan sekitar dan mau tidak mau bertanya. Itu setan. Julian juga mengerutkan kening. Ada energi iblis di tubuhnya. Dia sangat sensitif terhadap energi iblis. Bab 1157, Mencuri Pil Iblis. Julian melihat sekeliling. Semua tanaman di kawasan ini telah layu dan gundul. Hal ini disebabkan oleh pengaruh energi iblis. Julian tampak bingung dan berkata, ini aneh, bagaimana bisa ada energi iblis di area ini? Kailin juga berkata, saya merasakan kekuatan yang menakutkan. Jangan masuk lebih dalam. Ayo pindah ke tempat lain. Jika kita menghadapi bahaya, tidak ada gunanya kehilangan nyawa kita. Kevin menggema, ya, ayo cari tempat lain. Gunung Wanku ini sangat besar, kita tidak perlu pergi ke sini. Julian mengangguk, baiklah, mari kita ganti tempatnya. Mereka bertiga tidak memilih untuk masuk lebih dalam. Sebaliknya, ia memilih untuk mengubah arah. Setelah ketiga orang itu pergi, mereka terbang dengan kecepatan penuh dan cepat, mencari monster kuat di pegunungan Wanku. Tak lama kemudian, kami memasuki rawa. Di rawa, gelembung hitam muncul, dan racun hitam muncul dari rawa. Banyak monster merayap, termasuk ular berbisa, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang kecil hanya seukuran ibu jari. Yang besar panjangnya puluhan meter. Boom! Begitu dia mendekat, terjadi ledakan dahsyat. Julian dan yang lainnya mendengar suara itu dan melihat keluar rawa, seseorang sedang bertarung sengit dengan monster. Monster ini adalah seekor ular piton, panjangnya ratusan meter, dengan sisik putih di sekujur tubuhnya. Ia terbang di udara, dan penerbangannya menyebabkan angin kencang menyapu rawa di bawahnya, dan sebagian lumpur beterbangan. Dan di sekelilingnya, 3 orang sedang mengepung ular piton putih besar itu. Itu Sabrina. Setelah melihat orang itu bertarung sengit dengan ular piton tersebut, Julian tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Kevin berkata, aura ular piton ini sangat kuat, ia telah mencapai tahap ke-8 untuk menjadi orang suci. Kailin mengangguk dan berkata, ya, meskipun Abian juga telah mencapai tingkat kesucian ke-8, monster di tingkat kesucian ke-8 umumnya jauh lebih kuat daripada para biksu di tingkat kesucian ke-8. Mereka bertiga agak sulit untuk dibunuh. Pada saat ini, Julian juga memperhatikan ada banyak orang di kejauhan. Ketika orang-orang ini melihat seseorang bertarung sengit melawan monster di tahap ke-8 menjadi orang suci, mereka semua berhenti untuk melihat situasinya. Di medan perang, Abian memegang pedang panjang ungu. Pedang panjang itu mekar dengan cahaya pedang ungu. Lampu pedang berubah dan menyerang ular piton putih, tetapi ular piton putih itu memiliki pertahanan yang kuat. Bahkan Abian, yang berada pada tahap ke-8 untuk menjadi orang suci, tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya. Ular piton itu sangat marah dan mengayunkan ekornya yang besar. Ekornya menyapu dengan kekuatan yang menakutkan. Abian dengan cepat menghindar. Meskipun dia berhasil menghindarinya, dia terlempar ke belakang oleh kekuatan ekor ular piton itu. Mengambil kesempatan ini, Sabrina melancarkan serangan.
Tubuhnya muncul setinggi ratusan meter di udara, tanda misterius muncul di tangannya, dan simbol tanda misterius muncul dari telapak tangannya. Simbol-simbol ini jatuh dari langit dan menyerang ular piton tersebut. Ular piton itu diserang oleh kekuatan yang sangat besar, dan tubuhnya jatuh dari langit dan jatuh ke rawa, menggulung lumpur hitam yang tak terhitung jumlahnya. Abian memanfaatkan kesempatan itu dan mengambil tindakan lagi. Pedang panjang di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan, dan energi pedang jatuh dari langit, menyerang di rawa, semuanya menyerang ular piton putih. Murid Tianyuan lainnya juga melancarkan serangan terkuat, dan energi sejati yang mengerikan diubah menjadi telapak tangannya. Energi sejati membentuk-bentuk bola, jatuh dari langit, dan menghantam rawa. Namun, hal ini hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada ular piton putih tersebut, tidak cukup untuk membunuhnya. Manusia sialan. Raungan marah datang dari rawa, dan tubuh besar ular piton putih itu terbang ke udara, membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang gas beracun. Gelombang energi sebenarnya mengandung gas beracun yang mengerikan, yang akan menyebabkan kematian jika menyentuhnya. Mereka bertiga tidak berani gegabah dan segera mundur. Pertempuran sengit terus berlanjut. Julian tidak mengambil tindakan apapun dan hanya melihat situasi dari kejauhan. Pertempuran di sini menarik banyak orang untuk menonton. Tak lama kemudian, ribuan orang berkumpul. Ribuan orang ini pada dasarnya membentuk tim yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, dan mereka yang berani datang ke sini semuanya percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Cek, cek. Ketika Julian melihat pertempuran di kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dan berkata, tidak mengherankan jika dia adalah pengguna kekuatan supernatural yang hebat. Meskipun Sabrina masih tidak dapat memahami prasasti Tao, dia dapat menggunakan prasasti ini. Prasasti ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Dengan penindasan prasasti ini, mereka bertiga hampir tidak bisa melawan ular piton itu. Kevin mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, itu saja. Jika kamu terus menghadapinya seperti ini, ular piton itu akan mati. Pertempuran itu berlangsung sekitar 3 jam. Abian memanfaatkan kesempatan itu dan menebas dengan pedangnya yang tajam. Energi pedang itu beriak dan dia langsung memotong kepala ular piton putih itu. Saat kepala ular piton itu dipenggal, pertempuran pun berakhir. 3 orang jatuh dari langit. Sabrina berkata dengan gembira di wajahnya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya membunuh binatang suci tingkat 8 pada hari pertama. Jika ini terus berlanjut, 3 teratas pasti akan diambil oleh kita bertiga. Abian memandang ke arah Sabrina, dengan sentuhan kekaguman di ekspresinya, dan berkata, adik perempuan Sabrina benar-benar luar biasa. Dia memang memiliki kekuatan magis yang hebat. Jika kamu tidak ada di sana untuk membantuku, aku tidak akan memotong kepala monster ini sama sekali. Itu tidak mungkin. Sabrina tersenyum tipis, kakak senior Abian, terima kasih. Orang lain berkata, saya hanya memanfaatkan kakak laki-laki dan perempuan. Dia juga seorang murid Tianyuan, dia sangat kuat dan telah mencapai tahap akhir dari tahap ke-6 menjadi orang suci. Setelah ketiganya membunuh ular piton putih tersebut, mereka saling membual. Abian mengayunkan pedang panjang di tangannya, langsung membelah tubuh ular piton itu dan mengeluarkan pil iblis. Namun, pada saat ini, kekuatan yang sangat kuat datang dari kejauhan, dan kekuatan ini secara langsung merenggut ramuan iblis ular piton tersebut. Abian ceroboh. Ketika dia bereaksi, pil iblis telah muncul di tangan seorang pria. Pria itu berdiri puluhan meter di udara. Dia mengenakan jubah emas dan terlihat cukup tampan. Dia melihat pil iblis di tangannya, tersenyum ringan dan berkata, terima kasih semuanya. Sabrina memandang orang yang mengambil pil iblis itu, dengan kemarahan di wajah cantiknya, dan berteriak, Koko, apa maksudmu? Orang yang merebut ramuan iblis tidak lain adalah murid terkuat dari Sekte Suantian di generasi ini, dan dia juga orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Apa maksudmu? Koko tersenyum tipis dan berkata, tidak ada aturan yang melarang merampok pil iblis. Kenapa, kamu tidak menerimanya? Pengadilan kematian. Wajah Abian menjadi gelap, dan dia mengarahkan pedang panjang di tangannya. Dia akan mengambil tindakan. Namun, beberapa orang muncul lagi saat ini. Sabrina mengenali orang-orang ini. Murid Kaisar Jahat, Suli. David, murid Ditian. Orang-orang ini pernah muncul di klan kuno sebelumnya dan pergi ke pagoda pembakaran klan kuno untuk berlatih. Sabrina tidak menyangka ketiga orang ini benar-benar akan bergabung. Suli mengenakan jubah abu-abu, dengan senyum tipis di wajahnya yang agak tampan, Nona Sabrina, kamu baik-baik saja. David juga mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, kami menginginkan pil iblis ini, apakah Anda keberatan? Bab 1158, 1 vs 3. Ketiganya sangat kuat, masing-masing lebih gila dari yang lain. Penuh kebencian. Wajah Abian tertunduk dan dia mengumpat dengan marah, apakah menurutmu aku mudah ditindas? Setelah mengatakan itu, dia mengambil pedang panjang dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di depan Koko yang memegang pil iblis. Pedang panjang di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang terang, mendekati titik vital lawan. Koko mundur. Meskipun Abian sangat cepat, dia tetap tidak bisa menyerangnya. Saat dia mengangkat tangannya ke arah Koko, kekuatan yang kuat muncul di lengan bajunya, menahan ledakan energi pedang. Boom!
Kekuatan mengerikan dan energi pedang bertabrakan. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan dan meledak di kehampaan. Tubuh Abian terjatuh ke belakang puluhan meter. Koko juga mundur lebih dari 10 meter sebelum dia melepaskan kekuatannya. Banyak orang berkumpul. Saya benar-benar tidak menyangka ketiga orang ini akan benar-benar bergabung. Salah satunya adalah Koko, pengguna kekuatan supernatural terhebat dari Sekte Xuantian, jenius terkuat dari generasi Sekte Xuantian, yang satu adalah murid Kaisar Jahat, dan yang lainnya adalah murid Ditian. Jika ketiga orang ini bergabung, saya takut mereka akan memenangkan tiga besar. Ya, menurut kabar, ketiga orang ini telah mencapai tahap ke-8 untuk menjadi orang suci. Jika mereka bertiga bergabung, mereka bahkan dapat membunuh monster yang telah mencapai tingkat kesucian ke-9. Mungkin, jika aku punya kartu tersembunyi, aku mungkin bisa menantang binatang ajaib itu. Ada banyak orang yang mendiskusikannya. Di medan perang, Abian memasuki ruangan dan menghunus pedangnya, kemarahan meningkat di hatinya. Monster yang telah dia perjuangkan dengan susah payah untuk dibunuh sekarang telah dibawa pergi, dan di depan banyak orang, jika dia tidak kembali, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Jadi, apakah kamu ingin bertarung? Koko menyingkirkan pil iblis itu dan menatap Abian dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak menatap mata murid-murid Tian Yuan sama sekali. Jika kamu tidak menyerahkan pil iblis, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Abian adalah seorang jenius di Tian Yuan dan murid dekat dekan. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Namun, Sabrina masih belum kehilangan akal sehatnya. Dia datang ke sisi Abian dan berbisik, kakak senior Abian, lupakan saja. Mereka bertiga, dan ketiganya telah mencapai tahap ke-8 untuk menjadi orang suci. Hanya kamu dan aku di sini. Kakak junior lainnya tidak terlalu bagus. Jika terjadi perkelahian, kitalah yang akan menderita. Sabrina memilih untuk menyelesaikan masalah ini. Itu hanya pil iblis, berikan saja pada mereka. Maka hindari saja. Meskipun Anda tidak bisa masuk 3 besar, tidak masalah untuk masuk 10 besar. Tetapi, Abian tidak berdamai. Sabrina menasihati, jangan impulsif. Koko sangat kuat dan orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Saya tidak yakin bisa melawannya, dan Anda bukan tandingannya. Setelah mengatakan ini, Abian menjadi tenang. Ketika Julian melihat pemandangan ini dari kejauhan, dia sedikit mengernyit dan berkata, apakah ini terlalu berlebihan terhadap Koko? Mereka bertarung lama sebelum membunuh monster itu, tapi sekarang mereka telah mengambil pil monster itu. Kevin bersiap dan berkata, Bos, apakah kamu ingin aku mengambil tindakan, mengambil kembali pil iblis itu dan memberikannya kepada kekasihmu? Julian memutar matanya dan berkata, sayang sekali, jangan bicara omong kosong, saya hanya dari sekolah yang sama. Ya, kita berasal dari sekte yang sama, apakah kamu ingin aku mengambil tindakan? Kevin terkekeh. Julian berkata, Anda tidak perlu melakukannya, saya akan melakukannya sendiri. Awalnya Julian tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi ketika dia berada di klan kuno, dia berjanji kepada Levin bahwa dia akan membantu menjaga Sabrina. Sekarang Sabrina diintimidasi, dia melihatnya, bagaimana dia bisa hanya duduk dan menonton. Haha, ini sangat hidup. Sebuah tawa datang dan Julian berjalan mendekat. Sabrina bahkan menyerah dan berencana untuk pergi lebih dulu, tetapi kali ini dia mendengar tawa, berbalik dan melihat Julian berjalan ke arahnya. Dia sedikit mengernyit. Julian berjalan mendekat dan muncul di depan Sabrina, tersenyum dan berkata, kakak senior Sabrina, apakah kamu ditindas? Wajah Sabrina tiba-tiba menjadi gelap, apa hubungannya denganmu? Julian tersenyum dan berkata, apakah Anda ingin saya membantu Anda mendapatkan pil iblis itu kembali? Anda. Sabrina melirik Julian, dengan sedikit rasa tidak percaya pada ekspresinya. Namun, dia juga khawatir Julian akan mencuri perhatian dan mengingatkan, Julian, lupakan saja. Mereka bertiga bergabung dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan kecuali kamu bergabung. Kami bertiga mengalahkan mereka bertiga, mungkin ada peluang. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Julian memiliki senyum cerah di wajahnya. Di kejauhan, Koko dan yang lainnya hendak pergi. Julian tiba-tiba muncul. Koko melihatnya dan segera menjadi bahagia dan berkata, bukankah ini jenderal yang kalah? Saat kamu menghadapiku di suku kuno, kamu tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Sekarang kekuatanku telah meningkat lagi, kenapa kamu ingin membela mereka? Koko tersenyum cerah. Ketika Julian menghadapinya di klan kuno sebelumnya, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Kini, kekuatannya telah mencapai level yang lebih tinggi. Di matanya, Julian adalah seorang badut. Julian berkata dengan tenang, Koko, kamu terlalu tidak masuk akal. Dengan kekuatan kalian bertiga, tidak sulit untuk membunuh monster di tahap ke-8 menjadi orang suci. Monster ular ini dibunuh dengan susah payah oleh mereka. Tapi direnggut olehmu. Jadi apa? Tanya Koko. Julian mengulurkan tangannya dan berkata, jangan paksa saya untuk mengambil tindakan, serahkan saja. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Siapa anak ini? Beranikah kamu mengatakan itu kepada Koko? Tidakkah dia tahu bahwa Koko telah mencapai tahap ke-8 menjadi orang suci? Tidakkah dia tahu bahwa dia adalah kekuatan gaib yang hebat?
Mungkin dia ingin memamerkan kekuatannya di depan wanita cantik. Banyak orang membicarakannya. Abian, dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya, berkata, kapan giliran orang luar yang mengambil alih urusanku? Dia hendak mengambil tindakan, tetapi dihadang oleh Sabrina. Kakak Abian, jangan impulsif. Mari kita lihat dulu. Anak ini sangat jahat. Tidak ada yang tahu keadaan apa yang telah dia capai sekarang. Mari kita lihat dulu. Jika dia bukan lawan, kita bertiga seharusnya bisa menghilangkan pil iblis itu jika kita bekerja sama kembali. Sabrina sudah memikirkannya dengan matang. Biarkan Julian maju duluan. Jika Julian tidak bisa melakukannya, mereka bertiga akan bergabung lagi. Mengambil pil iblis adalah hal kecil, tetapi kehilangan muka adalah hal besar. Kata-kata Julian membuat Koko sedikit tertegun, lalu dia tersenyum dan berkata, "Nak, dari mana kamu mendapatkan keberanian? Siapa yang memberimu keberanian untuk datang dan meminta pil iblis kepadaku?" Julian tidak ingin berbicara omong kosong dengan Koko. Pedang naga nomor 1 di rumah abadi terwujud di tangannya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. "Bilang aku mengganggumu, ayo pergi bersama." Kata-kata Julian sekali lagi mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apa, dia ingin 1 lawan 3? Apakah dia tahu siapa ketiga orang ini? 3 orang kuat yang telah mencapai tingkat kesucian ke-8. 3 orang bergabung. Tidak sesederhana 1+1. Siapa yang memberinya kepercayaan? Siapa dia? Julian tidak menunjukkan wajahnya kepada dunia luar. Dia hanya muncul di klan kuno. Hanya saja saat berada di suku kuno, performanya biasa-biasa saja. Tidak ada yang percaya pada Julian, mereka hanya mengira dia sombong, begitu sombong hingga tidak ada batasannya. Hanya 2 di antara mereka yang terlihat tenang. Itu adalah Kevin dan Kailin. Kevin bertanya sambil tersenyum, "Sister Kailin, seberapa kuat bosnya sekarang? Berapa lama waktu yang dibutuhkan bos untuk menghadapi mereka bertiga?" Kailin menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya tidak tahu tentang ini, tetapi ilmu pedangnya sangat menakutkan. Setelah 20 tahun berlatih ilmu pedang di ruang waktu rumah abadi, dia telah mencapai tingkat yang luar biasa. Saya pikir tidak ada dari ketiga orang ini dapat mengambil pedang saudara Visser." Bab 1159, Kekuatan Satu Pedang. Kailin benar-benar tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Julian. Tapi dia tahu ilmu pedang Julian. Kevin juga tahu. Karena dia juga berlatih di ruang waktu di rumah abadi dan mengetahui tentang latihan keras Julian dalam ilmu pedang. Kailin berkata sambil tersenyum, "Tunggu saja dan lihat pertunjukan yang bagus." Menghadapi kesombongan Julian, Koko tampak menghina dan berkata, "Apakah kamu masih membutuhkan 3 orang untuk bergabung untuk menghadapimu? Aku cukup sendirian. Nak, silakan bergerak. Jika kamu bisa melewati 3 gerakan dariku, kamu akan dianggap menang. Jika aku kalah, aku akan memberimu pil iblis." Julian sangat gila, dan Koko juga sangat sombong. Ini adalah keyakinannya pada kekuatannya sendiri dan penegasannya bahwa dia adalah orang yang berkuasa. Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Koko bertanya, "Apa maksudmu?" Julian berkata dengan tenang, "Saya tidak memiliki kebencian terhadap Anda, tidak perlu kejam, ayo lakukan ini, kami akan menentukan hasilnya dengan 1 gerakan. Jika Anda dapat mengambil pedang saya, maka Anda akan menang, ini adalah tentang pil iblis. Saya tidak akan pernah berpartisipasi lagi. Tapi, jika kalah, kamu harus mengembalikan pil iblis dan mengakui kesalahanmu, bagaimana?" Haha. Dia menertawakan, sombong. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Nak, ambil tindakan saja." Melihat betapa sombongnya dia, Julian sedikit menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Sully dan David mundur sedikit untuk membebaskan area ini. Keduanya tersenyum. Mereka tahu kekuatan Koko. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka mungkin bukan lawan. Sekarang seorang anak laki-laki tak dikenal ingin menantang Koko. Julian berdiri di tempat, memegang pedang naga pertama. Pedang naga pertama berwarna emas. Pedang di tangannya mengarah secara horizontal. "Awas, aku akan mengambil tindakan. Datanglah." Koko meletakkan tangannya di belakang punggung dan terlihat tenang, tidak peduli sama sekali terhadap Julian. Saat ini, Julian pindah. Orang luar hanya melihatnya memegang pedang panjang. Dengan gerakan tubuhnya dan kilatan cahaya pedang, dia muncul di samping Koko. Koko berdiri di sana, dia tidak pernah menganggap serius Julian, tetapi ketika Julian pindah, dia tercengang. Begitu Julian bergerak, dia merasakan aura yang tidak biasa. Dia ingin bergerak, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya, karena dia melihat gerakan pedang indah yang tak terhitung jumlahnya dari pedang Julian. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, hanya ada 1 pedang. Saat ini, dia sedang kesurupan. Pada saat yang membingungkan ini, Julian telah muncul di depannya, dan pedang di tangan Julian sudah diletakkan di lehernya. Ribuan orang berkumpul. Tapi pemandangan itu sunyi senyap. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Apa yang terjadi? Setelah beberapa detik, seseorang berseru. "Mengapa Koko tidak menghindar? Kenapa dia hanya berdiri di sana?" Semua bingung. "Anda." Koko juga tampak ketakutan.
Saat Julian menghunus pedangnya, dia merasa semua rute pelariannya terhalang. Dia merasa tidak peduli gerakan apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa mengambil pedang Julian. Pedang ini, yang kelihatannya biasa saja, mencakup segalanya. Pedang ini kelihatannya biasa saja, tapi sangat aneh. Pedang ini seakan membekukan kehampaan dan waktu, sehingga mustahil untuk ditangkis. Butir-butir keringat muncul di dahi Koko. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa anak Julian ini benar-benar bisa menguasai ilmu pedang yang begitu menakutkan. Di kejauhan, Sabrina tercengang. Ini, ilmu pedang macam apa ini? Serunya. Meskipun dia adalah putri dari orang paling berkuasa di dunia, seseorang dengan kekuatan supernatural yang besar, dari suku kuno, dan telah melihat banyak ilmu pedang, dia tetap terkejut dengan ilmu pedang Julian. Abian juga tercengang dan tampak tidak percaya. Di kejauhan, pedang Julian ditaruh di leher Koko. Dia tersenyum tipis, meletakkan pedang Nagano. Satu di tangannya, dan berkata, Koko, kamu dikalahkan. Hanya satu pedang ini. Jika aku tidak menahannya sekarang, kamu akan terbunuh. Suara Julian bergema. Baru pada saat itulah orang-orang di sekitar menyadari fakta tersebut. Itu artinya Julian sangat kuat. Sangat kuat. Itu sangat kuat bahkan Koko tidak bisa dikalahkan dengan satu gerakan. Hah! Suara terengah-engah terdengar. Koko tertegun lama sebelum dia bereaksi dan meraung, tidak, itu tidak dihitung, Julian, datang lagi. Julian memandangnya dan berkata dengan tenang, kenapa, kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Jangan katakan kamu akan melakukannya lagi, bahkan jika kamu melakukannya 10 kali atau 100 kali, dengan pencapaianmu saat ini, kamu masih belum bisa mengambil pedangku. Ilmu pedang Julian diciptakan oleh orang kuat di zaman kuno. Dia dilatih di bawah bimbingan Zuzu dan menghabiskan banyak upaya. Tampaknya seperti pedang sederhana, tetapi berisi gerakan pedang indah yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, Julian belum mengintegrasikan semua keterampilan pedang yang dia pelajari dari suku kuno menjadi satu. Ketika semuanya terintegrasi, pedangnya akan menjadi semakin kuat. Dan saat kekuatannya meningkat, saat dia mempelajari lebih banyak ilmu pedang, dan dia mengintegrasikan semua ilmu pedang yang telah dia pelajari, pedangnya akan menjadi semakin menakutkan. Kamu menggunakan ilusi. Koko menyeka keringat di dahinya dan berkata, jika ini kompetisi yang jujur, aku bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Pedang panjang di tangan Julian menunjuk secara horizontal lagi, melihat ke arah Koko yang tidak mau mengaku kalah, dia berkata, silakan bergerak. Wush! Di tangan Koko, sebuah pedang panjang muncul. Dengan munculnya pedang panjang, aura menakutkan muncul dari ekspresinya. Aura kesucian tingkat ke-8 benar-benar bocor, membentuk aura menakutkan, yang mempengaruhi seluruh rawa dan terus menggelegak. Bagus, nafasnya kuat sekali. Apakah ini kekuatan orang kuat di tahap ke-8 menjadi orang suci? Para biksu yang menyaksikan kegembiraan di sekitar dengan cepat mundur, takut mereka akan terpengaruh. Namun, aura ini sama sekali tidak berpengaruh pada Julian. Alam Koko berada pada tahap ke-8 untuk menjadi orang suci, dan tubuh fisik Julian juga berada pada tahap ke-8 untuk menjadi orang suci, dan juga telah mencapai tahap tengah. Di bawah tatapan semua orang, Julian meletakkan pedang di tangannya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, memandang Koko, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak akan mengambil tindakan kali ini, Anda dapat mengambil tindakan. Jika Anda bisa sakiti aku, lalu lupakan saja. Aku kalah. Bocah sombong, mencari kematian. Koko Dalu. Dia adalah seorang supernatural yang hebat. Dia adalah seorang jenius generasi. Kapan Anda pernah mengalami penghinaan seperti itu? Mati. Setelah kata kematian keluar, pedang panjang di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang menakutkan. Tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju Julian, dan pedang di tangannya diarahkan langsung ke dada Julian. Julian berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak seperti gunung. Saat pedang menembus dadanya, tubuhnya juga terguncang oleh kekuatan yang kuat. Satu serangan. Yang satu mundur. Julian mundur beberapa ratus meter sebelum melawan kekuatan tersebut. Dentang. Pedang panjang di tangan Koko langsung patah karena guncangannya. Julian, sebaliknya, menepuk dadanya. Pakaiannya robek. Samar-samar terlihat noda darah di dadanya. Tapi ini hanyalah jejak. Pedang kuat yang dilemparkan Koko tidak melukai Julian. Di sekelilingnya, banyak orang jenius berkumpul. Orang-orang ini ketakutan dan tercengang. Bab 1160, tangkap. Pedang Koko hanya menembus pakaian Julian, meninggalkan bekas di tubuhnya namun tidak menembus kulitnya. Namun, kekuatan pedangnya sangat kuat. Bahkan jika pedang itu tidak menembus tubuh Julian, Julian terkejut dan darahnya mendidih. Oke, sangat menakutkan. Tubuh yang mengerikan. Saya pikir ilmu pedangnya sudah tak terkalahkan, tapi saya tidak menyangka tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Saya tidak menyangka dia menjadi ahli pelatihan tubuh. Setelah beberapa saat, seruan datang dari mana-mana. Anda. Koko sendiri tercengang. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menyakiti Julian bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Seberapa kuat kekuatan fisik anak ini?
Di kejauhan, Sabrina tercengang. Dia masih ingat ketika dia berada di Tianyuan, Julian menerima 3 telapak tangan dari Albert tanpa terluka. Namun, bukan Albert yang menantang Koko, dan kali ini dia menggunakan pedang untuk melawan Koko. Kekuatan fisik anak ini telah meningkat lagi. Bahkan Koko tidak dapat menyakitinya. Kekuatan fisiknya saat ini setidaknya berada pada tahap ke-8 untuk menjadi orang suci. Fiuh. Sabrina menarik napas dalam-dalam. Ketika dia berada di klan kuno, Julian jauh dari kuat. Dia tidak menyangka kekuatan fisik Julian akan meningkat begitu cepat. Julian mengulurkan tangannya dan menepuk dadanya, memamerkan giginya dan berkata, kekuatan pedangmu masih sangat kuat. Itu sedikit menyakitiku. Saya. Dia membuka mulutnya pada Koko, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kepercayaan dirinya terpukul. Julian bertanya sambil tersenyum, apakah kamu masih perlu berkompetisi sekarang? Apakah kamu masih perlu bertarung? Jika tidak, apakah kamu akan kalah? Menurut perjanjian sebelumnya, jika kalah, kamu harus mengeluarkan pil iblis. Setelah mengatakan itu, Julian berbalik dan berjalan menuju Sabrina. Sabrina menatap Julian dengan aneh, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa saat ini. Julian tersenyum dan berkata, bagaimana? Aku tidak mengecewakanmu, bukan? Orang aneh. Tenggorokan Sabrina bergerak sedikit saat dia mengucapkan 2 kata ini. Abian di samping terlalu terkejut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Jika dia menghadapi Koko, meskipun dia tidak akan terbunuh dalam waktu singkat, dia pasti bukan lawannya, dan dia berpikir bahwa dia tidak akan mampu melawan pedang Koko. Setelah muncul di samping Sabrina, Julian melihat ke arah Koko yang tumpul tidak jauh dari situ dan berkata, kenapa, kamu masih ingin bertarung? Koko menghela nafas panjang, mengeluarkan pil iblis yang diambil sebelumnya, dan melemparkannya. Sabrina mengambilnya. Dia berkata kepada Julian, ini salahku, dan aku minta maaf padamu. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Julian. Dia mengucapkan kata demi kata, Tianyuan Julian, kan? Saya ingat Anda, sekarang saya bukan lawan Anda. Kami akan bertarung lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. 2 orang lainnya juga menatap Julian dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Setelah ketiga orang itu pergi, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan menarik napas dalam-dalam. Terlalu kuat. Dia memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga dia tidak memiliki lawan di dunia primitif. Dia harus pergi ke bumi untuk memperjuangkan penciptaan dan melawan para jenius dari 3.000 dunia. Ya, saya tidak pernah menyangka orang yang begitu menakutkan dan kuat akan muncul di Tianyuan. Ada diskusi terus-menerus di mana-mana. Julian mengabaikannya. Dia melirik ke arah Sabrina, melambai padanya, dan berkata, aku sudah mengambil kembali pil iblis untukmu. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Julian. Sabrina berbicara. Julian berbalik dan menatapnya dan bertanya, ada apa? Sabrina ingin berbicara tetapi berhenti. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa. Julian tidak terlalu memperhatikan, berbalik dan pergi, mendatangi Kevin dan Kailin. Kevin mengacungkan jempol, bos, itu luar biasa. Saya tidak menyangka biksu pemurni tubuh itu begitu kuat. Jika saya mengetahuinya, saya akan mengikuti jalur pemurnian tubuh. Saya kebal, saya benar-benar tak terkalahkan. Julian tersenyum dan berkata, ayolah, jalan menuju pemurnian tubuh sangat sulit, kamu tidak dapat menahan rasa sakitnya. Kevin segera menjadi tidak senang dan berkata tidak puas, apakah kamu bercanda? Kamu bisa menderita, kenapa aku tidak? Oke, aku tahu kamu bisa menderita. Ayo pergi dulu, temukan beberapa monster kuat untuk dibunuh. Setelah membunuh mereka, pergi dari sini sesegera mungkin. Aku sangat rakus pada Long Yuan. Jika aku masuk 10 besar dan masuk Long Yuan, jika kamu dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, mungkin kekuatan fisikmu dapat mencapai alam Dharma. Mereka bertiga pergi berbicara dan tertawa. Mereka bertiga terus mencari monster di Gunung Wanku. Namun, beberapa hari telah berlalu, dan monster yang ditemui semuanya memiliki kekuatan yang relatif rendah. Saya tidak menemukan monster apapun di tahap ke-8 menjadi orang suci. Saat ini, sekelompok orang misterius muncul di Gunung Wanku. Mengenakan jubah dan topeng hitam, orang-orang ini sangat berkuasa dan mulai mencari biksu di Gunung Wanku. Semua biksu yang mereka temui ditangkap. Suatu malam, Julian, Kevin, dan Kailin sedang duduk di tepi sungai. Kebakaran terjadi di samping sungai. 3 orang sedang mengadakan barbecue. Bos, Kevin berkata sambil memanggang daging, sudah beberapa hari, tapi tidak ada monster kuat yang ditemukan. Tidak akan menjadi masalah jika ini terus berlanjut. Julian berkata dengan tenang, jangan terburu-buru, carilah pelan-pelan, batas waktu kompetisi ini 1 bulan, masih lama. Ya, Kailin mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, mengapa kamu cemas? Boom. Saat ini, suara perkelahian terdengar di kejauhan. Ketika ketiganya mendengar suara perkelahian, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan mengikuti mata mereka. Di kejauhan, beberapa biksu berlari dengan cepat. Mereka semua terluka dan terlihat sangat malu.
Di belakang mereka, ada beberapa orang berjubah hitam dan bertopeng hitam. Tolong. Ketika beberapa biksu melihat seseorang, mereka segera mengambil sedotan penyelamat. Sebelum Julian dapat berbicara, Kailin menghunus pedangnya, muncul di depan beberapa pria berbaju hitam, dan bertanya, siapa kamu? Beberapa orang saling memandang dan kemudian memilih untuk mengambil tindakan. Namun, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Kailin setelah bertarung lebih dari 10 ronde, orang-orang ini lolos karena malu. Kailin lalu berbalik. Saudara Visser, orang-orang ini sangat kuat dan telah mencapai tahap ke-8 untuk menjadi orang suci. Julian mengangguk sedikit, memandang para biksu yang terluka, dan bertanya, apa yang terjadi? Orang-orang ini sedang duduk di tanah untuk memulihkan diri dari luka-luka mereka. Salah satu dari mereka berkata, saya dan kami tidak tahu bahwa ada banyak pria berbaju hitam di Gunung Wanku, yang menangkap para biksu yang berpartisipasi dalam kompetisi, dan banyak dari mereka telah ditangkap. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Berkeliling untuk menangkap biksu yang berpartisipasi dalam kompetisi. Ya, orang-orang ini sangat kuat, kami sama sekali bukan tandingannya. Kevin juga bergumam, siapa orang-orang ini? Kailin berpikir sejenak dan berkata, apakah karena persaingan semakin sulit? Itu mungkin. Julian mengangguk dan berkata, lokasi kompetisi ditentukan oleh Sekte Suantian, dan ini adalah kompetisi di dunia primitif. Para biksu yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini berasal dari seluruh dunia primitif. Siapa yang berani melawan seluruh dunia primitif? Analisis sederhana oleh 3 orang. Menurut Julian, hal ini seharusnya diatur secara khusus oleh Sekte Suantian untuk meningkatkan kesulitan kompetisi dan meningkatkan kesulitan bagi biksu yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk membunuh monster. Bersambung.